Saya sebetulnya mahasiswa biasa-biasa saja dengan nilai kuliah C pada liturgi gereja karena saya selalu gagal meniru, mengkopi catatan dosen. Saya selalu duduk di bangku belakang agar dapat ngantuk dengan aman tanpa ketahuan dosen. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Minggu 24 Januari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Albertus Joni SCY dari Palembang. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, hari ini 24 Januari 2021 adalah kesempatan untuk kita berjumpa kembali, mendengarkan sabda Allah yang menyegarkan, yang menghidupkan. Saya Romo Albertus Joni SCY dari Paroki Santo Petrus Palembang mengundangmu untuk mengambil waktu sejenak, membiarkan Roh Kudus menyapa hatimu dan meneguhkan batin dan hidupmu. Mari kita hening sejenak, kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, para pencari kerja atau mereka yang pernah melamar pekerjaan pastilah akrab dengan istilah kurikulum vitae, profile atau resume. Di dalamnya kita berusaha mempresentasikan aneka pencapaian dalam hidup kita agar kita dapat diterima untuk bekerja. Saat saya melamar ke jenjang pascasarjana di US, saya juga harus membuat daftar betapa hebat dan pandainya diriku, betapa banyak tulisan dan publikasiku, serta di mana saja saya pernah bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Jujur saja saya merasa aneh saat saya harus mengisi form resume itu. It feels so weird melihat kelebihan-kelebihan diriku sendiri. Saya sebetulnya mahasiswa biasa-biasa saja dengan nilai kuliah C pada liturgi gereja karena saya selalu gagal meniru, mengkopi catatan dosen. Saya selalu duduk di bangku belakang agar dapat ngantuk dengan aman tanpa ketahuan dosen. Pun setelah menjadi pastor, saya adalah seorang pastor yang sederhana saja. Saya ditugaskan di paroki perbatasan dengan 27 stasi tempat misa. Dengan prestasi, saya sering jatuh di jalan berlumpur.
Dan juga prestasi saya yang kedua, saya juga sering kehilangan sendal swallow saya kalau harus terjebak dalam kubangan yang dalam. Dan saya seketika menjadi sadar ya teman-teman, bahwa pastilah amat sulit, pastilah amat rumit untuk sekian banyak orang menggapai hidup yang ekstraordinari seperti yang harus dituliskan dalam kurikulum vitae atau resume. Kita hidup di zaman di mana kita harus seolah-olah tampak menjadi orang yang luar biasa, penuh prestasi gemilang. Dan saya juga lebih sadar lagi bahwa akan lebih sulit lagi, akan lebih menekan lagi, akan lebih stressful lagi ketika orang berpura-pura untuk menjadi hebat, untuk tampak menjadi luar biasa, untuk menjadi extraordinary. Injil hari ini sangat menenteramkan sahabat-sahabatku. Kenyataan bahwa Yesus bukan memanggil kaum alim ulama yang hebat atau kaum cerdik cendikia yang terpelajar untuk menjadi murid-muridnya adalah sebuah undangan untuk melihat bahwa sebetulnya Tuhan itu hadir dalam keseharian yang bahkan biasa-biasa saja. Ia berjalan seiring orang-orang biasa, para nelayan sederhana yang sedang membereskan jala di pinggir pantai, pemungut cukai yang sedang duduk di tepi jalan, ia panggil. Ia juga memanggil orang-orang yang tanpa kurikulum vitae gilang gemilang untuk menjadi para penjala manusia. Syaratnya satu, mengikuti dia. Bukan hanya berhenti di sana, Yesus bahkan juga memanggil Yudas Iskariot yang kelak akan mengkhianatinya demi kepingan perak untuk juga mengikuti dia. Yesus memberi Iskariot kesempatan untuk juga berjalan bersamanya, untuk mengikuti dia, untuk menumbuhkan cintanya pada sang guru tanpa perlu memaksanya atau mengambil kebebasannya. Yesus ingin semua yang bahkan biasa-biasa saja, dan lebih dari itu bahkan yang tidak sempurna, untuk mengikuti dia. Sekali lagi, untuk mengikuti dia. Teman-temanku yang diberkati Tuhan, tentu amatlah baik menjadi sempurna. Tentu juga amat baik kalau kau punya segudang prestasi dan membantu dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk banyak orang. Namun kalau ternyata hidupmu lalu tidak semulus yang kau bayangkan, atau tidak sebaik yang kau rencanakan, Injil hari ini mengingatkanmu bahwa 12 murid pertama dipanggil justru dalam ketidaksempurnaan mereka. Maka sahabatku yang diberkati Tuhan, saya selalu ingat dengan seni kintsugi dari tanah para samurai. Orang-orang Jepang sudah sejak lama menjadikan pot atau mangkuk porselin yang pecah menjadi karya seni yang indah. Mereka nanti akan mengambil dan menambal pecahan-pecahan keramik itu dengan emas cair. Sehingga ketika jadi utuh kembali, justru porselin yang pecah tadi akan menjadi lebih indah daripada aslinya. Karena sudah ditambal dengan logam-logam mulia, emas, perak, platina. Dan saya pikir seni kintsugi ini juga mirip dengan bagaimana Tuhan memanggil orang-orang yang biasa-biasa, orang-orang yang lemah, yang tidak sempurna, untuk mengikuti Dia. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, adalah sangat mungkin bahwa Tuhan menciptakan kita menjadi tidak sempurna, supaya rahmat dan kasih-Nya bekerja seperti sulaman dan tambalan emas di seni kintsugi tadi. Tuhan ingin agar dalam kelemahanmu kuasa-Nya menjadi sempurna. Hari ini saya berdoa agar aku dan engkau merayakan hidup yang biasa-biasa saja. Dalam hidup yang tampaknya penuh kelemahan, kecacatan. Tapi mari kita rayakan dengan kasih yang luar biasa. Mari tenangkan batinmu untuk sejenak. Dengarkan suaranya. Engkau kucintai bukan karena kesempurnaanmu,
bukan karena hebatmu, bukan karena serba bisamu, atau juga bukan karena lebihmu. Bukan. Engkau kucintai justru karena aku tahu bahwa engkau selalu membutuhkanku di banyak malam gelap. Di saat semua hal sedang menekan hidupmu, dikala kau kehilangan kata-kata untuk memujiku, pada saat itulah aku mencintaimu dengan lebih istimewa. Aku mencintaimu karena lemahmu. Maka teman-teman, semoga aku dan engkau ingat hari ini untuk tidak mudah berputus asa. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Maka biarkan Dia menjadikan semua kelemahanmu sebagai tanda kehadirannya yang menyempurnakan. Semoga Ia menjadikan kesempatan bagi kita, kelemahan-kelemahan kita diubah menjadi panggilan menebarkan jala. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya Romo Albertus Joni memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Ciao. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 24 Januari 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.